Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ari Wisnu, dalam channel Tukang Properti. Ini merupakan video lanjutan dari proyek sebelumnya yang berlokasi di daerah Pondok Kacang, wilayah sekitaran Ciledug situlah. Di video kali ini, topik yang akan kita bahas adalah mengenai solusi untuk perbaikan plafon yang menghitam akibat jamur, sekaligus mengatasi biang kerok kebocorannya. Seperti yang terlihat di video, warna hitam belang ini merupakan noda jamur akibat lembab dan basah karena kebocoran dari atap. Owner meminta supaya plafon ini dicat ulang agar terlihat lebih fresh. Tapi, sebelum kita melangkah untuk mengatasi persoalan cat plafonnya, kita harus atasi dulu biang keroknya. Karena percuma aja kita cat bagus-bagus kalau biang keroknya belum kita atasi. Karena nanti pasti akan kambuh lagi. Oke, kita langsung cek aja keadaan atapnya. Dari sini kita bisa lihat sumber permasalahan kebocoran. Nah, ini dia biang keroknya. Pantes aja bocor. Lawang baut roofingnya nggak ada yang dikasih sealant. Meskipun di screw roofing ini ada karetnya, tetap wajib dikasih sealant ya guys, untuk memastikan agar tidak terjadi kebocoran di kemudian hari. Karena air masih dapat merembes lewat sela-sela karet yang kurang rapat, terlebih lagi kalau posisinya kayak begini nih. Kelihatan kan? Karena spandek ini di-screw dengan kuat, akibatnya legok pas di area yang di-screw, dan air tertampung di lagukan ini, kemudian masuk merembes ke dalam. Tapi tenang, karena kita udah punya solusinya. Ini dia, Ambery Bond Silicone, yang merupakan adhesive sealant dengan kualitas tinggi, bisa merekat kuat di permukaan kaca, plastik, kayu, genteng, dan lain-lain. Untuk penggunaan, potong dulu bagian ujungnya menggunakan cutter seperti yang terlihat di video. Setelah itu, dorong bagian dalamnya di sini menggunakan alat bantu untuk mengeluarkan isi sealantnya. Akan lebih mudah kalau menggunakan tang sealant ya. Tapi karena saya nggak punya tangnya, ya sudahlah, pakai alat bantu apa aja, yang penting bisa ngeluarin sealantnya. Seperti kata pepatah, nggak ada rotan, akar pun jadi. Pertama-tama, bersihkan dulu area sekitaran sekrup menggunakan kuas seperti ini, dengan tujuan agar sealant dapat merekat dengan kuat nantinya. Setelah itu, aplikasikan sealant tepat di sekrup roofing dan area sekitarnya. Pastikan sudah cukup tebal agar tidak terjadi kebocoran lagi. Lakukan seperti ini di semua sekrup roofing. Cek dengan teliti dan pastikan tidak ada sekrup yang tertinggal. Hits, apaan nih? Kok bisa ada sekrup roofing nongol ke atas panjang begini? Tujuan dia nyekrup ini apa ya? Seumur-umur saya pasang spandek, nggak pernah punya konsep nyekrup roofing dari bawah sampai tembus ke atas kayak begini. Barangkali ada teman-teman yang bisa bantu jawab di kolom komentar perihal konsep nyekrup begini ini. Aku. Ya wes lah, yang penting kita olesin sealant aja biar nggak bocor. Oke, biang kerok sudah kita atasin. Sekarang kita lanjut ke masalah plafonnya. Sebelum kita tentukan langkah untuk eksekusinya, kita analisa dulu permasalahan yang sebenarnya. Saya rasa kita semua tahu bahwa ini adalah noda jamur akibat tetesan air karena adanya kebocoran dari atap. Mungkin di antara teman-teman ada yang bilang, terus apa masalahnya dong? Kan itu tinggal di-roll aja pakai cat, selesai masalah. Ya, teknisnya sih begitu, tapi sayangnya, nggak sesimpel itu juga Ferguson. Kasus ini kelihatan sepele, tapi dramanya nyebelin banget. Lebih komplikasi dari drama Indosiar. Emang apa sih persoalannya? Jadi gini, kalau kita langsung timpa noda jamur ini menggunakan cat tembok interior yang biasa dipakai pada umumnya, maka noda hitam jamur ini akan terus tembus hingga ke permukaan cat yang baru. Nggak akan bisa ketutup, walaupun di-roll hingga 3 layer sekalipun, tetap masih tembus nodanya. Pertanyaannya, kenapa ya kok bisa terjadi seperti itu? Itu terjadi karena cat yang dipakai tidak memiliki kandungan water resistance, atau bahan kedap air. Akibatnya, apabila ada noda di tembok atau plafon yang noda itu berbahan dasar cairan, maka noda itu akan terus tembus ke permukaan cat yang baru. Terus apa dong solusinya? Solusinya adalah kita harus menutup noda jamur itu menggunakan cat yang memiliki kandungan water resistance atau bahan kedap air. Ada beberapa tipe cat yang bisa kita gunakan, antara lain 1. Cat khusus water resistance untuk tembok dengan kandungan water resistance yang tinggi, seperti Aquaproof, No Drop, atau Dry Lock Latex Extreme misalnya, dan sejenisnya lah. Ini merupakan cat water base, jadi bisa dianjurkan menggunakan air bila memang diperlukan. Kedua, kita bisa menggunakan cat dengan kandungan water resistant rendah hingga sedang, seperti cat eksterior pada umumnya. Ini merupakan cat water base juga. Sebetulnya dengan menggunakan cat ini, kita bisa langsung roll secara merata tanpa harus memfokuskan di titik noda jamurnya aja. Dan hasilnya, noda jamur juga dapat tertutup dengan cukup baik, tapi sayangnya, owner tidak memiliki cukup anggaran untuk menggunakan cat eksterior ini. Jadi saya tetap harus menggunakan cat interior yang sudah dianggarkan.
Dari sini mungkin teman-teman bisa ambil kesimpulan poin yang dimaksud oleh si owner. Jadi jangan heran ya kalau nanti ketika belanja cat eksterior harganya jauh lebih mahal daripada cat interior. Hal itu karena kandungan water resistance di dalam cat eksterior itu tadi. Ketiga, cat sintetis seperti cat NC untuk cat duko atau cat minyak pada umumnya, yang biasa digunakan untuk mengecat besi dan semacamnya lah, yang merupakan cat sintetis dengan pengencer thinner. Ini merupakan cat dengan kandungan water resistance paling baik, tapi juga harganya paling mahal dari beberapa solusi yang ditawarkan. Dari ketiga jenis cat tersebut, yang tersedia di lokasi saya saat ini adalah cat minyak. Saya masih ada cat minyak sisa yang saya gunakan untuk mengecat kusen di makan rap seperti di video tukang properti sebelumnya. Juga ada sedikit sisa cat eksterior yang ada di sini, jadi saya nggak punya pilihan lain nih kayaknya. Semoga aja jumlahnya mencukupi. Oke, kita sudah dapat solusinya, dan sekarang saatnya eksekusi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan dulu plafonnya agar dempul dan cat dapat merekat sempurna nantinya. Bisa menggunakan sapu ijuk, kuas, atau kain lap, atau apa aja lah. Kemudian, di area noda jamur yang parah, lakukan pengetukan seperti ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan plafon. Kalau masih keras, artinya keadaannya masih cukup aman. Tapi kalau memang sudah rapuh, sebaiknya dibongkar saja sekalian dan dilakukan penambalan. Karena kalau kita biarkan, bisa jadi drama baru nantinya. Selanjutnya, buat racikan dempul seperti ini. Masukkan air secukupnya sesuai kebutuhan ke dalam wadah adukan. Kemudian, masukkan lem putih secukupnya, ya kira-kira aja lah. Dan kemudian aduk hingga lemnya benar-benar larut bersama air. Setelah itu, ambil kompon gituum secukupnya, sesuai takaran air yang ada di dalam wadah, lalu aduk hingga rata. Kemudian aplikasikan dempul yang sudah dibuat ke media yang menjadi target menggunakan kapek plastik. Utamakan menambal plafon yang rusak dan berlubang terlebih dulu ya, karena penambalannya tebal akan membutuhkan waktu kering lebih lama. Setelah itu, lakukan pendempulan di area yang berjamur, lalu biarkan hingga kering. Kemudian, siapkan cat yang akan kita gunakan menutup area yang berjamur. Untuk area berjamur dengan kadar yang parah, saya menggunakan cat minyak sebagai penutup. Sedangkan untuk area berjamur dengan kadar ringan, saya menggunakan sisa cat eksterior, seperti di area list profil ini misalnya. Hal ini sengaja saya lakukan karena terbatasnya jumlah cat yang tersedia, sehingga saya harus bisa menyesuaikan kebutuhan cat dengan kadar water resistant yang terkandung di dalam cat tersebut. Barangkali teman-teman ada yang punya unek-unek. Kenapa nggak minta sama owner aja untuk dibelikan cat eksterior dalam jumlah yang mencukupi biar hasilnya bagus dan nggak ribet? Sebetulnya sih saya juga maunya begitu. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan adalah mengenai anggaran dari owner itu sendiri. Untuk owner dengan anggaran yang lebih, dia akan mengedepankan kualitas estetika dengan mengadakan material yang lebih. Tapi bagi owner yang memiliki anggaran pas-pasan, lebih mengedepankan waktu yang singkat dalam penyelesaiannya dengan keterbatasan material yang ada. Jadi saya rasa PR yang paling penting buat para tukang di poin ini adalah bagaimana kita dapat memaksimalkan hasil kerja dengan keterbatasan material yang ada dan mampu diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ujungnya kok mirip bunyi proklamasi ya? Ya begitulah kira-kira. Oke, lanjut ke step berikutnya. Untuk lapisan cat minyak, disarankan banget dilakukan pengampelasan ya guys. Hal ini karena cat tembok itu sulit menempel dengan sempurna di atas cat minyak. Kayak ngambang gitulah, nggak bisa menutup rata dan hasilnya belentang-belentong nggak jelas. Tapi kalau diamplas, cat tembok dapat merekat dengan baik dan rata hasilnya. Setelah selesai diamplas, bersihkan debu bekas amplasan agar cat tembok dapat merekat sempurna nantinya. Setelah itu, siapkan material dan alat bantu yang akan digunakan untuk mengecat. Aplikasikan cat menggunakan roll secara merata. Yang teliti ya guys, jangan sampai belang-belang. Mungkin di sini teman-teman melihat, kenapa lampu downlight nggak dilepas saja mas, biar nggak ganggu ngerollnya. Sebenarnya saya udah coba membuka dua lampu, tapi sayangnya gipsum di bagian penjepit lampu itu malah somplak yang lumayan lebar, dan akibatnya saya pun harus menambal bagian yang somplak itu. Dan setelah saya analisa, ternyata penjepit lampunya memang terlalu kuat, dan juga gipsumnya memang sudah agak rapuh kondisinya. Jadi rentan banget somplak gipsumnya. Dan untuk menghindari drama yang berkepanjangan, akhirnya saya putuskan untuk tidak melepas lampunya. Soal ngecat di lingkar lampu mah, dikuas aja lah sebisanya. Oke, ini catatan penting.
Jika di tengah-tengah proses pengerolan terjadi cat mengembung atau mengelupas, maka biarkan aja dulu. Lanjutkan roll hingga selesai, supaya nanti terlihat area mana saja yang catnya sudah rapuh dan butuh perbaikan. Karena memang plafonnya ini kan lembab karena terkena tampias dari kebocoran, jadi wajar saja kalau ada drama cat yang mengelupas. Setelah pengecatan satu layer selesai, kita atasi dulu area-area yang mengelupas tadi. Cat yang rapuh dan mengembung langsung dikerok aja sekalian, karena kalau dipaksakan untuk dicat nanti akan terkelupas juga. Lakukan pengecekan ke seluruh plafon dan pastikan nggak ada lagi yang tersisa, biar nggak ada drama lagi nantinya. Bila pengelupasan cat yang rapuh sudah selesai, lakukan pendebelan di bagian tersebut menggunakan dempul seperti yang dibuat di awal tadi, yaitu kompon gipsum plus lem putih. Lakukan pendebelan menggunakan kapek plastik, lalu biarkan hingga kering. Setelah itu, lakukan pengecatan di area yang belang-belang bekas kompon yang belum terkena cat tersebut lebih dulu, lalu biarkan kering. Setelah itu, baru lakukan pengecatan lapis kedua secara menyeluruh dan merata. Ini adalah hasil perbaikan cat plafon yang kita lakukan di project kali ini. Tapi untuk lebih tahu hasil kerjanya, sebaiknya kita lihat before afternya ya. Check it out! Saya rasa ini udah cukup ganteng sih. Oke lah. Tapi buat teman-teman dengan anggaran lebih, bisa mengulangi pengecatan sekali lagi atau lapis yang ketiga kalau memang dirasa dua lapis ini masih kurang nutup. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan kasih komentar. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.